Saudara, malam ini saya ingin mau menjelaskan mengapa kita mengadakan acara ini di Temanggung. Khususnya untuk saudara yang orang Temanggung perlu mendengar dengan seksama. Sejarah menuliskan bahwa kebangunan rohani di Indonesia pertama kali terjadi itu di Temanggung, tepatnya di satu desa namanya Gambang Waluh, tanggal 2 dan 3 Agustus 1928. Begitu Tuhan mengasihi kota ini, karena Tuhan tahu pusat perekonomian di Indonesia, kalau kita melihat dipegang oleh rokok, gudang garam, jarum, dan lain sebagainya. Hampir semua itu ambil dari Temanggung. Tetapi saudara, sejarah menuliskan kegerakan Allah yang begitu hebat hanya terjadi sekejap. Dan sekarang saya baru tahu hal itu terjadi tanggal 2 dan 3 Agustus. Itu adalah peak season, puncak dari musim tembakau di kota ini. Dan semua kita orang Temanggung tahu kalau pada musim-musim seperti itu gereja seperti tidak ada artinya. Tetapi kita akan minta anugerah Tuhan, saudara, sehingga masa itu terlewat. Tahun sekian pemerintah merubah geografis, desa itu ikut Semarang. Walaupun secara teritorial ikut Semarang, walaupun secara geografis lebih dekat di sini. Itu sebabnya kita tidak perlu heran dan kagum kalau Tuhan bekerja luar biasa hari-hari ini di Semarang. Khususnya di tempat saudara kita JKI Injil Kerajaan. Itu sebabnya saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengan Ibu Iin pernah berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kesempatan yang kedua kali kita meresponi, memilih Tuhan bukan yang lain. Dan detik-detik ini saudara, detik-detik yang sangat menentukan buat setiap kita. Itu sebabnya pada waktu saya berdoa, Tuhan berikan tema ini. Supaya setiap kita meminta Tuhan mengulurkan tongkat emasnya. Sebab kalau tongkat emasnya diulurkan, ada belas kasihan dan kemurahan buat setiap kita. Amin. Sebab ini terjadi bukan hanya untuk masyarakat Temanggung, tapi setiap kita. Kita tahu betapa gereja dan setiap kita membutuhkan uang. Tapi Tuhan ingin tetap Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita. Sulit dipraktekkan bagi orang yang belum mengalami. Itu sebabnya malam ini saudara, malam yang sangat menentukan. Malam yang sangat menggetarkan hati saya. Saya meminta dengan amat sangat supaya Tuhan mengulurkan tongkat emasnya. Supaya kita memilih Tuhan bukan yang lain. Amin saudara. Siapkan hati baik-baik. Kita akan minta saudara semua berdoa. Karena kalau bukan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa membebaskan. Kecuali Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ulurkan tongkat emas-Mu Tuhan. Ulurkan tongkat emas-Mu Tuhan.
Beri kesempatan yang kedua kali ini Tuhan, di hari ini. Beri kesempatan Tuhan. Supaya anak-anak-Mu di kota Temanggung dan sekitarnya memilih Engkau Tuhan. Di segala musim memilih Engkau. Tuhan, Kau tahu kami tidak mampu. Kami minta Tuhan Kau hadir dan melepaskan, membebaskan kami. Karena hanya Engkau yang sanggup. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Buka hati kami Tuhan, Engkau lebih kuat dari kelemahan kami. Engkau lebih kuat dari dosa kami Tuhan. Engkau lebih kuat dari mamon. Engkau lebih kuat Tuhan dari apapun yang kami bisa sebut. Yesus, berbelas kasihanlah kepada umat-Mu. Ulurkan tongkat emas-Mu Tuhan. Ulurkan tongkat emas-Mu. Ora kasyata karamasyata. Bapa, biarlah kasih yang sempurna itu yang menguasai kami dan yang memulihkan kami. Dan pada saat kami ketuk pintu, Engkau akan bukakan. Dan pada saat kami minta, Engkau akan berikan. Bahkan saat kami berjalan, Kau tidak akan membiarkan kami sendiri, Allahku. Karena kasih-Mu yang memulihkan kami. Bukan karena kuat dan kuat kami, tapi sungguh karena kasih-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Bukan karena kuat kami, bukan karena kebaikan kami, hanya oleh kasih karunia-Mu Bapa. Oleh kasih karunia Saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Layakanku Bapa. Kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, Kasih yang sempurna. biarlah kita minta anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan. Dia akan membebaskan kita saat ini. Bukan karena kebaikan kita. Benar Allahku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau
bukakan, sebab Kau Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Katakan kasih yang sempurna dari Bapa itu yang membebaskan kita. Yang sempurna telah ku terima darimu Bapa. Terima kasih Allahku. Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, melayakanku, ku dapat memanggil Bapa. Amin. Dia yang akan memberi yang kita minta. Saat mencari aku akan mendapatkan. Pada saat aku ketuk pintu, Kau akan bukakan. Bukakan, sebab mari minta. Saat ini minta belas kasihan dari Tuhan. Jangan Kau biarkan kami. Jangan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Kau beri yang aku minta Tuhan. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Kau beri yang aku minta, biar jemaat saja yang menyanyikan. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat ini minta, biarlah ini menjadi doamu. Tuhan, pada saat aku ketuk pintu, Engkau akan bukakan. Sebab Dia Bapakku, Bapakku yang kekal. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Aku melangkah sendiri Tuhan. Amin. Dia selalu berserta dengan kita. Amin. Bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang aku minta Tuhan. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau buka.
Katakan lagi, kau beri yang aku minta, kau beri yang aku minta Bapakku. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu yang kau bukakan. Yang dekat, takkan kau biarkan aku melangkah yang sendirian. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapa yang biarlah musik yang menyanyikan dengan lembut. Saya akan menyampaikan sesuatu. Saudaraku, saya akan memberikan kesaksian sedikit. Tapi saya tahu bahwa ini memang harus disampaikan. Walaupun saya seorang anak hamba Tuhan, tapi jujur secara daging saya suka akan yang namanya uang. Dan pada waktu Tuhan berkati saya, sehingga penghasilan saya demikian besar, hati saya mulai condong kepada uang. Bahkan mulai saya berbicara dan berkata, Tuhan, aku lebih suka bekerja daripada melayani Engkau. Tapi yang terjadi luar biasa. Kemudian cuma hanya kurang lebih dalam waktu beberapa bulan, apa semua yang saya dapat itu hilang dengan sendirinya. Entah itu karena kita ketipu, entah itu karena saya salah untuk menempatkan uang, akhirnya semuanya itu hilang. Pada waktu itu saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau itu Allah yang kejam, karena Engkau biarkan semuanya itu terjadi. Pada waktu itu saya tidak tahu, tapi Tuhan berkata, saatnya Engkau akan tahu bahwa aku, maksudnya Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada uang yang kau miliki. Seringkali mungkin kita merasa bahwa uang itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sungguh saya mau bersaksi di hadapan saudara dan Tuhan saat ini. Setelah kurang lebih 10 ataupun mungkin 7 atau mungkin 10 tahun kemudian, Tuhan kembalikan itu berlipat kali ganda. Tapi justru setelah saya melupakan semuanya, dan saya berkata, Tuhan, aku lebih baik dengan Engkau. Aku lebih baik dengan Engkau daripada dengan uangku. Pada saat itu, Tuhan membebaskan, dan Tuhan memberikan yang lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Saat ini mungkin saudara sedang berkelimpahan, atau mungkin saudara sedang mengalami suatu masalah. Tapi saat ini saya mau katakan, bila engkau bebaskan semua perasaan untuk cinta akan uang, lepaskan dirimu dari itu, walaupun mungkin itu menyakitkan. Bila itu persembahkan ke hadapan Tuhan, dan biarlah Allahmu yang menjadi satu-satunya dalam hidupmu, dan itu akan mengubah semuanya untuk engkau dan saya. Kau beri yang aku minta, kau beri yang ku minta. Saat ini, bila kita minta Tuhan kita, jangan lagi minta untuk persoalanmu diselesaikan. Tapi saat ini angkat tanganmu, Tuhan, aku minta Engkau sendiri. Aku minta pribadimu sendiri saat ini yang hadir. Aku minta Engkau ulurkan tongkatmu untuk aku, dan Kau bebaskan aku. Kau biarkan aku melangkah sendirian. Amin Allahku. Kau selalu ada
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna itu yang akan memulihkan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan kita, kebaikanku hanya oleh kasih. Saat ini dengan hormat Tuhan katakan, bebaskan dirimu. Kalau engkau capek silahkan duduk, tapi kalau engkau mau tetap menghormati hadiratnya, bila engkau berdiri di hadapan Tuhanmu dan mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal. Selalu ada bagimu dan bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang aku minta. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Besar anugerah-Mu Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhanmu. Amin. Ya Allah yang hadir, Ya Allah yang menyiapkan semuanya. Terima kasih Bapa, hanya anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Nya. Hormati hadirat Dia, berlimpah kasih-Nya atas kita. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar Dia agungkan, Raja tinggi itu datang. Dia diagungkan, Rajaku selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku pujinya, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku pujinya, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Gloria Moraya Takaso, Gloria, Senora Moraya Takaso, Moraya Takaso, Gloria, 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 Senora Moraya Takaso, Gloria, Singere Moraya Takaso, Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karena saat-saat ini Engkau hendak memberikan kunci kepada tiap-tiap anak-anak-Mu. Karena segala sesuatu ikatan, segala sesuatu belenggu, segala sesuatu hutang, segala sesuatu kekhawatiran, segala sesuatu yang menjadi penghambat, Engkau
berikan kunci untuk melepaskannya. Terima kasih akan kasih sayang dan setiamu. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, sediakan hati pikiranmu, dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, apa yang akan Tuhan katakan, dan kamu lakukan bagianmu yang Tuhan bicarakan kepadamu secara pribadi, supaya engkau pada waktu menerima kunci itu, kamu mampu untuk mempergunakannya. Karena apa gunanya engkau mendapatkan kunci tetapi engkau tidak dapat mempergunakan dan membuka semua ikatan itu. Maka dari itu siapkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan dan Engkau sendiri yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saya ingin sampaikan apa yang Tuhan pesankan buat setiap saudara. Ada dua bagian ayat yang saya ingin membacakan buat saudara sekalian. Dalam kitab Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca sampai dengan ayat yang keempat. Dalam kitab Ester pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya Ester menghadap Raja. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja." Atau terjemahan mengatakan, "Jikalau raja suka atau raja berkenan, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Dalam beberapa menit lagi, seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan kepada setiap kita tanpa terkecuali kunci untuk membuka belenggu atas kehidupan kita. Ada dua macam kunci yang bekerja dalam kehidupan kita sebenarnya.
Yang pertama adalah ketika Tuhan yang membukakan akan belenggu kita dan Dia melepaskan kita. Itu merupakan anugerah yang luar biasa. Tapi yang kedua, dan rupanya ini yang akan Tuhan berikan, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan Anda masing-masing sebuah kunci. Tetapi apakah saudara akan menggunakannya atau tidak, terserah kepada masing-masing pribadi. Saya terkejut sebetulnya ketika mendengar tadi Pak Petrus Hadi mengatakan, di kota ini ketika panen tembakau, gereja hampir tidak ada artinya. Jumlah orang yang datang hanya sekian puluh % dari kebiasaan yang ada. Kita menyadari sebetulnya di belakang semuanya itu apa? Ada keterikatan dengan harta, dengan mamon yang luar biasa. Dan keterikatan yang seperti ini tidak semua orang mau melepaskannya. Sekalipun kunci sudah diberi, tetapi banyak orang berkata, aku menikmati kekayaan, aku menikmati keterikatanku dengan harta. Ini merupakan impian dari kecil, bagaimana aku punya harta yang banyak, bagaimana hidupku berkelimpahan dan kaya raya. Oleh karena itu, masing-masing kita harus menyadari, kalau kita tidak menggunakan kunci yang diberikan, yang begitu luar biasa untuk hidup saudara, maka sebenarnya dapat dikatakan sia-sia apa yang Tuhan berikan buat kita pada hari ini. Saya belajar bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan saat momentum Tuhan yang sangat spesial. Di tiap acara Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Tapi malam hari ini, tadi Tuhan sudah menyatakan bahwa sesungguhnya Dia akan memberikan kunci kepada masing-masing kita secara pribadi. Nanti Tuhan akan memakai hamba-Nya berdoa supaya di tangan kita akan diterima kunci yang luar biasa, yang kalau saudara sedia menggunakannya, engkau jadi orang yang merdeka. Tetapi seringkali oleh karena belenggunya ini enak bagi daging. Kalau orang diikat dengan penyakit, orang akan segera melepaskan belenggunya. Kalau orang diikat dengan ikatan kuasa gelap, orang dengan segera ingin melepaskan. Kalau orang diikat dengan kutuk keturunan, orang segera minta dilepaskan. Kalau orang diikat dengan kelemahan-kelemahan yang lain, orang minta segera dilepaskan. Tapi kalau kita diikat dengan harta, dibelenggu dengan mamon, tidak semua orang rela melepaskan itu. Sebagian berkata, kalau kelak aku miskin bagaimana? Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan kita namanya Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Tuhan penyedia atas semua kehidupan kita. Dia juga Tuhan El Shaddai, yang Alkitab berkata Dia Maha Kuasa, dan He is the God who is more than enough. Dia Tuhan yang memberkati kita lebih dari cukup, saudara. Kalau kepercayaanmu kepada harta tidak bisa digeser dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan menggunakan kunci itu, dan apa yang Tuhan berikan akan sia-sia. Saudara berkata, Bapak mungkin tidak tahu berapa yang saya dapatkan dari semuanya ini. Saya tidak berkata jumlahnya, saya berkata hatimu yang terikat dengan harta, itu yang harus dipatahkan. Dan engkau mesti minta dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan membuat kita berkata, aku mau pakai kunci ini dan membuat hidupku dimerdekakan. Sebab kita tidak bisa menyembah dan kemudian berbakti kepada dua Tuhan. Tidak bisa kita berkata, aku menyembah Yesus dan aku juga menyembah Mamon. Ketika saya berdoa beberapa minggu yang lalu tentang acara malam hari ini, Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan tadi malam, sore tadi diteguhkan lagi, dan Tuhan berkata,
ada satu kunci dan cara menggunakan kunci yang harus dilakukan anak-anakku. Kalau dia sadar dia terikat dengan mamon, ada satu cara, dan ketika dia lakukan itu, tongkatku akan terulur kepada mereka. Tapi terulurnya ini berbeda dan tidak pernah dijumpai di tempat yang lain. Saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17, Gideon berbincang dengan malaikat Tuhan. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul, dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke dalam bara ini, dan curahkan batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan yang mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti ini, maka timbullah api dan dari batu itu, dan dia katakan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Tuhan berpesan kepada setiap saudara. Tuhan mengerti ada ikatan mamon yang luar biasa atas daerah ini. Orang sedang berlomba-lomba mempertahankan kekayaannya, menumpuk kekayaannya, mendapatkan kekayaannya sehingga melupakan Tuhan. Orang datang menghadap Tuhan jikalau mamon sedang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika mamon datang dan memberikan curahan kekayaan yang luar biasa, berapa banyak orang-orang di daerah ini yang dengan gampang berpaling dari Tuhan. Saudara akan terima kunci yang luar biasa untuk melepaskan belenggu keterikatanmu. Kalau engkau sedia, ini yang Tuhan pesankan. Caranya Anda harus mulai melangkah. Taruh persembahan di hadapan Tuhan dan suguhkan di hadapan Rajamu. Yang Tuhan minta bukan yang mamon bisikkan kepada saudara sehingga jadi orang-orang yang kikir dan terikat dengan harta. Tapi yang engkau tahu Tuhanmu inginkan ini, suguhkan di hadapannya. Jika Tuhan berkenan, maka Dia akan menggulurkan tongkatnya kepada korban kita, dan api akan menyambar, memakannya habis, dan korban kita akan naik di hadapan Tuhan semesta alam. Dan pada saat itulah ketika tongkat berkenan dan kuasa Allah diulurkan, engkau mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Hidupmu bukan karena mamon yang mensuplai engkau, tapi Tuhan pencipta alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang memberkati saudara. Pilihan Tuhan berkata di tangan masing-masing kita.